Pemirsa, fenomena pemutusan hubungan kerja atau PHK kembali menjadi momok di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang belum stabil. Pemerintah tentu kita harus melihat bagaimana langkahnya memperhatikan kondisi ini dan menghadapi situasi saat ini. Lantas, bagaimana peran DPR RI selaku wakil rakyat untuk memberikan perlindungan terhadap para tenaga kerja? Sudah bersama dengan saya Bapak Charles Honoris selaku Wakil Ketua Komisi 9, Bapak dari fraksi PDIP Dapil Jakarta 3. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu. Terima kasih sudah mengundang. Sama-sama Pak. Tentu kita mau membahas terkait dengan kasus PHK yang saat ini sepertinya semakin menaik belakangan ini Pak. Kalau berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, data per April 2025 ini sudah mencapai 1/4 dari tahun sebelumnya. Sudah di angka 24 ribuan kasus PHK nih Pak. Nah tapi kalau kita melihat trennya, pemerintah ini selalu mengklaim bahwa katanya ekonomi Indonesia baik-baik aja. Tapi gelombang PHK kok terus meningkat? Memang mungkin Bapak Komisi 9 tapi mungkin sudah melakukan diskusi dengan fraksi dan juga pihak eksternal lainnya. Apa sebenarnya Pak yang terjadi? Apakah memang PHK ini terjadi karena para pengusaha memang memiliki strategi yang kurang baik sehingga tidak bisa menampik adanya PHK atau memang iklim di Indonesia yang sudah tidak sehat? Jadi kalau kita berbicara PHK, faktornya tetap pasti terkait dengan perekonomian. Kalau dikatakan ekonomi Indonesia baik-baik saja, saya rasa hari ini kebetulan kita tadi baru saja menyelesaikan rapat paripurna, di mana Menteri Keuangan menyampaikan terkait dengan RAPBN 2026, dan tadi sudah disampaikan juga bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang awalnya 5,1% di tahun 2025 ini diturunkan menjadi 4,7%, sehingga ya itu menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, ada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Nah pastinya ini akan mempengaruhi sektor ketenagakerjaan, di mana perusahaan-perusahaan juga pasti akan melakukan efisiensi untuk mengurangi beban di tengah kondisi ekonomi yang kurang baik. Nah kembali lagi kalau ditanya penyebab dari badai PHK itu apa? Ya pasti ekonomi. Dan faktornya ada faktor eksternal, faktor luar negeri, dan juga faktor internal, faktor di dalam negeri. Kalau kita berbicara faktor eksternal, tentunya kita juga mengetahui bagaimana hari ini sedang terjadi perang tarif ya antara Amerika dengan Tiongkok, dan juga penerapan tarif yang dilakukan oleh pemerintahan Trump di Amerika terhadap seratusan lebih negara-negara lainnya di dunia. Dan ini membuat suatu guncangan yang tidak kecil ya bagi perekonomian global. Yang kedua, tetap masih ada konflik di berbagai lokasi di dunia, baik itu misalkan konflik Israel dan di Gaza, dan juga konflik Rusia Ukraina ya, yang tentunya masih tetap menjadi momok bagi pertumbuhan ekonomi global. Jadi ada beberapa faktor lah. Ya. Yang kedua, faktor internal. Kita masih menghadapi, atau saya masih mendapatkan keluhan ya dari teman-teman di dunia usaha terkait dengan Permendag nomor 8 tahun 2024 ya, yang memudahkan barang-barang impor untuk bisa lebih cepat dan lebih mudah masuk ke Indonesia. Ini tentunya merugikan produsen dalam negeri, membuat industri dalam negeri lebih tidak bisa berkompetisi ya, sehingga kita melihat sendiri bagaimana di industri tekstil sudah ribuan pekerja, bahkan puluhan ribu pekerja terkena PHK karena terancam serbuan barang impor dari luar negeri. Ya, jadi ya dua faktor lah, faktor internal dan eksternal. Belum lagi ya memang ini pemerintahan baru. Pemerintahan Pak Prabowo baru beberapa bulan, sehingga investor pun masih belum sepenuhnya yakin dengan kebijakan yang diambil, apakah akan berdampak positif atau tidak terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga mungkin tidak sedikit yang masih wait and see, baik itu investor dalam negeri maupun luar negeri masih belum mau menginvestasikan uangnya di Indonesia. Berarti kalau dari penjelasan Bapak, saya bisa simpulkan lebih banyak faktor-faktor dari eksternal perusahaan dibandingkan kesalahan strategi yang dilakukan perusahaan. Berarti seperti yang disebutkan juga oleh
Ketua Umum Apindo Asosiasi Pengusaha Indonesia menyebutkan bahwa faktor-faktor penyebab adanya PHK ini mencerminkan baru ada tekanan usaha yang sangat berat untuk berjalan di Indonesia. Benar ya Pak? Artinya ekosistem iklim investasi Ya. di Indonesia saat ini masih belum ideal bagi perusahaan-perusahaan untuk mau menaruh modal atau menginvestasikan modalnya dan mempekerjakan lebih banyak lagi pekerja di Indonesia. Oke. Jadi PR-nya memang di situ. Oke, melihat kondisi ini apa dari variabel-variabel yang sudah ada, di mana DPR selaku wakil rakyat bisa turun tangan Pak untuk mencegah supaya gelombang ini tidak semakin banyak menggulung para tenaga kerja kita terkena PHK? Yang pertama, kami di Komisi 9 tentunya memprioritaskan kepentingan dari teman-teman pekerja, ya, sehingga dalam rapat-rapat dengan Menteri Ketenagakerjaan, kami juga sudah menyampaikan dukungan atas apa yang disampaikan Bapak Presiden bahwa ke depan akan segera dibentuk Satgas PHK. Ya, kami tentunya berharap Satgas PHK ini akan memastikan bahwa teman-teman pekerja yang mudah-mudahan tidak lebih banyak lagi ya yang terkena PHK akan dengan mudah mendapatkan hak-haknya sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya mendapatkan benefit yang seharusnya didapatkan melalui jaminan kehilangan pekerjaan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kami berharap Satgas PHK ini bisa segera membangun sistem sehingga kalau misalkan ada PHK yang terjadi di perusahaan tertentu yang mempekerjakan ribuan orang, maka dalam waktu yang sangat singkat teman-teman pekerja yang terkena PHK ini akan bisa mendapatkan haknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, kalau sejauh ini Pak di Komisi 9 apakah sudah menerima laporan resmi dari Asosiasi Pekerja atau Buruh mungkin terkait dengan gelombang PHK ini? Secara resmi belum, Oke. tapi kami sudah banyak melakukan komunikasi secara informal baik dengan teman-teman serikat pekerja maupun secara informal dengan teman-teman pekerja yang memang berinteraksi dengan kami sehari-hari. Begitu juga dengan teman-teman di dunia usaha yang juga mengeluhkan terkait dengan iklim usaha yang memang belum memungkinkan bagi mereka untuk mempekerjakan tambahan pekerja lagi. Oke. Nah, kalau dari kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja nih Pak, ini kan untuk melakukan PHK itu harus secara dua pihak, objektif, bisa diuji dan secara sah. Nah, dari pengawasan Komisi 9, apakah semua pekerja di Indonesia yang terkena PHK ini memang sudah sesuai dengan syarat yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja? Saya tentunya tidak bisa mengatakan apakah semuanya sudah atau belum ya, tetapi kami saat ini bekerja berdasarkan laporan yang masuk maupun aspirasi yang disampaikan kepada kami. Contohnya kami sudah pernah menerima kunjungan atau aspirasi audiensi dari teman-teman serikat pekerja yang bekerja di Sritex yang ada sekitar, kalau saya tidak salah ingat, 11.000 pekerja yang terkena PHK di Sritex. Ya, kami mendengarkan keluhan dari teman-teman pekerja Sritex dan setelah itu kami memanggil stakeholders terkait, baik itu Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa 11.000 orang yang terkena PHK ini bisa mendapatkan haknya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Termasuk untuk bisa membantu teman-teman ini mempersiapkan mereka agar ke depan bisa mendapatkan pekerjaan lagi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Oke, berarti lebih ke langkah untuk memaintain ya sebutannya untuk dalam membantu para tenaga kerja yang terkena PHK ini untuk kembali bisa bekerja dan tetap produktif ya Pak ya. Nah, mungkin ada sedikit yang sering luput dari perhatian kita bahwa dari adanya PHK tapi setiap tahunnya itu 3-4 juta lapangan pekerjaan harus kita buka nih Pak untuk para lulusan baru dan yang lainnya sementara PHK masih tetap bergulir. Gimana pemerintah dan juga Komisi 9 mengawasi untuk persiapan kondisi ini? Maka dari itu ketika kita berbicara menambah lapangan pekerjaan baru, tentunya tidak hanya bisa dilakukan oleh sektor ketenagakerjaan saja. Pemerintah harus bisa mengkoordinir lintas sektor, lintas lembaga yang bisa memperbaiki iklim investasi di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Karena kalau iklim investasi kita tidak baik, maka kita agak sulit untuk bisa menciptakan lapangan kerja yang cukup bagi angkatan kerja yang akan baru datang setiap tahunnya. Saat ini saja tanpa adanya perang tarif, tanpa adanya perang dagang, secara jujur kita bisa katakan kita kalah bersaing dengan negara-negara tetangga kita di Asia Tenggara seperti Vietnam dan
Thailand dan Malaysia. Sehingga banyak sekali investor-investor luar negeri yang lebih memilih melakukan investasi di Vietnam, Thailand, dan Malaysia dibandingkan membangun industri di Indonesia. Ya, mungkin dianggap aturan hukumnya lebih jelas, lalu iklim ketenaga kerjaannya juga lebih baik dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini PR pemerintah tidak mudah ya, harus bisa mengkoordinasikan berbagai lembaga, mencari tahu apa saja aturan yang mungkin membuat iklim investasi tidak kondusif ya, aturan apa saja yang merugikan pekerja ya, sehingga ya harus komprehensif gitu. Baik. Jadi harus komprehensif lah. Oke, kita akan bahas lebih lanjut Pak mengenai PR besar Indonesia dalam mengatasi badai PHK yang ada. Dan tentunya pemirsa tetap bersama kami di Kabar Nusantara. Masih di Kabar Nusantara pemirsa dan masih ada Bapak Charles di sini. Kita masih membahas mengenai gelombang PHK yang ada di Indonesia. Tentu dari berbagai diskusi kita tadi Pak, bahwa iklim investasi di Indonesia memang harus diperbarui. Tapi memang dengan adanya PHK saat ini, tentu pemerintah juga sudah mempersiapkan mitigasi terhadap adanya PHK. Tapi yang menjadi pertanyaan besar saya Pak, apakah undang-undang yang ada saat ini cukup untuk melindungi para tenaga kerja, terutama dari adanya PHK ini? Ya. Nah, kalau kita ditanya sekarang undang-undang apa yang digunakan atau yang berlaku saat ini, tentunya ini agak banyak yang masih bingung nih pasti nih, karena Undang-Undang Cipta Kerja kan digugat di Mahkamah Konstitusi pada bulan Oktober tahun lalu kalau saya nggak salah. Dan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa klaster ketenaga kerjaannya dibatalkan. Dihapuskan sehingga kita akhirnya kembali ke Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang lama yang kalau saya nggak salah tahun 2008. Oke. Nah, artinya ya yang berlaku ya Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang lama. Nah, pertanyaannya sekarang, PHK-nya kan sekarang sedang terjadi nih saat ini. Maka dari itu kami mendesak pemerintah untuk bisa memastikan bahwa teman-teman pekerja yang terkena PHK ini bisa mendapatkan haknya sesuai dengan aturan yang berlaku, mensosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan tentang apa saja yang harus diberikan kepada pekerja apabila terkena PHK, termasuk memastikan agar BPJS Ketenagakerjaan bisa lebih siap lagi dalam menghadapi badai PHK ini gitu. Nah, ini kan yang berlaku sekarang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kita kembali ke Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pak. Apakah ada perbedaan hak yang didapatkan dari para tenaga kerja yang terkena PHK jika melihat dari Undang-Undang Cipta Kerja dan juga Undang-Undang Ketenagakerjaan? Ada, pasti ada. Saya nggak hafal angka-angkanya, tetapi memang ada perbedaan. Nah, ini juga akhirnya yang menjadi membuat bingung bagi banyak pihak yang ingin berinvestasi di Indonesia sebetulnya. Karena kita masih dianggap memiliki kekosongan regulasi. Sebetulnya nggak ada kekosongan regulasi, tetapi kembali ke undang-undang yang lama gitu kan. Namun karena undang-undang Apa yang lama, salah Pak sampai kita harus kembali ke undang-undang ya yang karena lama? Undang-Undang Cipta Kerjanya sudah dibatalkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga ya kan tidak boleh ada kekosongan hukum. Akhirnya yang digunakan adalah undang-undang yang lama sambil menunggu kita mulai membahas kembali Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Oke, sejauh ini Kementerian Ketenagakerjaan bagaimana Pak berperan menanggapi adanya gelombang PHK yang sudah seperempat daripada Ya, angka sejauh tahun lalu? ini, sepengetahuan saya, sejauh ini semua masih berjalan sesuai dengan koridor ya. Karena kami juga belum mendapatkan laporan dari baik itu serikat buruh, baik itu masyarakat atau pekerja yang mengalami PHK, belum mendapatkan laporan-laporan yang ekstrim gitu ya. Saya rasa sampai sekarang masih bisa tertangani dengan baik. Namun apabila trennya terus seperti sekarang dan jumlah pekerja yang terkena PHK akan semakin banyak, maka pemerintah tentunya harus menyiapkan mekanisme di mana nantinya pekerja yang terkena PHK bisa lebih cepat dan lebih tepat lagi dalam menerima benefits mereka sebagai pekerja yang terkena PHK. Contoh, sebelum teman-teman pekerja Sritex datang ke kami di DPR, sempat kami mendengarkan informasi bahwa agak lama memproses 11.000 pekerja untuk bisa menerima manfaat sebagai pekerja yang terkena PHK. Namun
belakangan kami mendapatkan laporan bahwa sudah dibangun sebuah sistem yang lebih baik, jumlah jumlah petugas yang ditugaskan di Silitex juga jauh lebih banyak untuk bisa memproses teman-teman pekerja yang terkena PHK. Artinya mungkin dalam waktu 1 minggu saja teman-teman petugas yang ditugaskan oleh BPJS Ketenagakerjaan maupun Kementerian Ketenagakerjaan bisa memproses 11 ribuan orang yang terkena PHK. Oke. Nah, tadi Bapak juga sudah menyebutkan bahwa penggugatan Undang-Undang Cipta Kerja ini ke MK ini kan menghapus klaster ketenagakerjaan. Namun kalau dari sisi hak yang diperoleh dari para pekerja yang terkena PHK, itu berarti tidak ada yang berubah, tetap terjamin didapatkan ya, Pak? Tetap didapatkan Tetap sesuai dengan undang-undang yang lama, diatur dengan undang-undang yang lama. Oke. Nah, Jadi gini, kalau kita berbicara yang dihapus oleh MK itu adalah klaster ketenagakerjaan, sehingga kembali lagi berlaku undang-undang ketenagakerjaan yang lama. apa poin-poin Dan yang juga dihapus itu, Pak? Sebetulnya hampir semua yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Karena kalau kita baca secara utuh, Undang-Undang Cipta Kerja ini kan tidak hanya berkaitan dengan ketenagakerjaan Ya, saja, tetapi ini omnibus law. omnibus ya. Ada yang mengatur bahkan terkait dengan investasi, mengatur terkait dengan lingkungan hidup, terkait dengan perizinan dan lain sebagainya. Tetapi karena adanya gugatan dari teman-teman serikat pekerja, maka Mahkamah Konstitusi menghapus khusus klaster yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Memang ketika pembahasan dan setelah itu adanya pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan, kita mungkin bisa ingat ya, ada keberatan bahkan sampai ada demonstrasi yang cukup besar di Jakarta dari teman-teman serikat pekerja, khususnya terkait dengan pesangon, terkait dengan outsourcing dan beberapa pasal lainnya ada di dalam klaster ketenagakerjaan. Nah, ini sudah dihapuskan dan ini sudah kembali ke Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama. Oke, nah sejauh ini kan Pak, untuk para tenaga kerja yang terkena PHK ini pemerintah memberikan bantuan program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP berupa uang tunai maksimal sampai 6 bulan dan juga ada pelatihan kerja dan juga akses terhadap informasi lowongan pekerjaan. Bagaimana keefektifan program ini berjalan? Sampai saat ini saya belum mendengarkan laporan negatif ya terkait dengan hal ini. Oleh karena itu kami secara periodik ya, kami terus-menerus mengingatkan kepada teman-teman BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa memberikan pelayanan ini sebaik-baiknya. Hari ini pun nanti kami akan mengundang BPJS Ketenagakerjaan dan DJSN untuk rapat dengan kami di Komisi 9. Salah satunya untuk membahas yang kita bahas saat ini gitu ya, menghadapi badai PHK yang sedang terjadi di Indonesia. Apapun melihat kondisi ekonomi Indonesia dan dunia saat ini, kita tidak bisa menutup mata bahwa potensi adanya PHK besar-besaran bisa saja terus terjadi. Tentu kita harapkan tidak ya, tapi kita harus bisa menyiapkan skenario terburuk dari apa yang kemungkinan bisa terjadi, sehingga yang harus kita utamakan saat ini adalah hak-hak pekerja, dan pemerintah harus bisa menjamin bahwa pekerja yang terkena PHK bisa mendapatkan hak-haknya sesuai dengan aturan yang berlaku dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oke, kalau ada pekerja yang terkena PHK dan tidak mendapatkan JKP bagaimana, Pak? Ya, laporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat, laporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan, bahkan laporkan ke kami akan membantu memfasilitasi agar teman-teman pekerja yang terkena PHK bisa mendapatkan hak. Bisa langsung ke Wakil Ketua Komisi 9 ini pemirsa, langsung lapor. Tentu kita berharap bahwa memang jaminan ini bisa diberikan sesuai dengan program ditetapkan pemerintah ya Pak untuk bantuan. Karena memang PHK ini kan banyak juga yang kita tidak bisa prediksi ke depannya mengingat iklim investasi yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, tapi adakah evaluasi yang dilihat oleh Komisi 9 yang mungkin nanti Bapak sampaikan juga dalam rapat dengan BPJS, Pak? Ya. Evaluasi ke BPJS-nya atau ke Kementerian Ketenagakerjaan? BPJS dan juga ke Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau untuk ke Kementerian Ketenagakerjaan tentunya kita berharap ke depan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan bisa menyiapkan angkatan kerja yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Ya, tentunya ya kita lihat ya saat ini kita tinggal di era teknologi digital, penggunaan artificial intelligence yang juga sudah sangat luar biasa ya, sehingga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan manual yang nantinya akan tidak lagi dilakukan oleh manusia. Tergantikan oleh teknologi ya Pak? Tergantikan oleh teknologi. Sehingga pemerintah harus menyiapkan
rakyat Indonesia ke depan untuk bisa bekerja dengan ya sesuai dengan Permintaan zaman permintaan ya. zaman gitu ya, lebih bisa relevan dengan kondisi saat ini dan masa depan Ya. gitu. Jadi PR-nya memang kembali lagi tidak mudah. Yang kedua, BPJS Ketenagakerjaan ya kita harapkan bisa memperbaiki layanan ya memperbaiki layanan untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Kalau saat ini pun dianggap tidak banyak bermasalah, ke depan ya harus lebih baik lagi. Misalnya ada pekerja yang terkena PHK saat ini mendapatkan haknya di sekian hari, ya ke depan mungkin dalam 1 hari sudah bisa mendapatkan haknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, nanti ini menarik juga untuk kita bahas mengenai upskilling dari SDM yang dimiliki Indonesia untuk mencegah adanya gelombang PHK yang berlanjut ya Pak. Namun pemirsa, kita akan bahas di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Kabar Nusantara. Masih di Kabar Nusantara pemirsa dan Pak Charles, sebelum kita membahas mengenai upskilling dari SDM Indonesia, ini saya mau menanyakan karena banyak kekhawatiran masyarakat yang menilai bahwa pemerintah ini cenderung pro investor daripada pro pekerja. Gimana Bapak menanggapi Ya harus hal seimbang, ini? harus mencari keseimbangan antara membangun ekosistem investasi yang lebih baik dan juga membangun atau meningkatkan kesejahteraan pekerja ya. Dan ini tidak bisa berjalan sendirian. Kalau ekosistem investasinya, iklim investasinya tidak baik, tidak kondusif, maka tidak akan ada pekerjaan yang cukup untuk teman-teman pekerja. Tetapi ketika iklim investasi sudah baik, pekerjaan juga sudah tersedia, maka kita harus memastikan bahwa rakyat Indonesia sebagai pekerja harus mendapatkan hak-haknya sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga bisa hidup dengan sejahtera. Dan ini semuanya saling bergantung. Makanya ketika Bapak Presiden Pak Prabowo menyampaikan di Hari Buruh akan menghapus sistem outsourcing, saya juga mendukung ya dengan catatan dilakukan terlebih dahulu di sektor-sektor tertentu karena memang ini sudah menjadi aspirasi teman-teman pekerja sudah sejak lama. Dan tentunya juga harus melihat berbagai situasi termasuk kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Nah, untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini Pak, lebih pro investor atau pro pekerja? Ya, kalau kita melihat fakta bahwa Undang-Undang Cipta Kerja akhirnya ada pasal-pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka memang ada beberapa pasal yang mungkin dianggap bermasalah gitu ya, sehingga teman-teman serikat pekerja ketika menggugat ke MK akhirnya mendapatkan apa yang diharapkan. Kami di DPR tentunya sedang mempersiapkan juga pembahasan undang-undang yang baru ya, sehingga tidak lagi terjadi adanya kekosongan hukum ya atau dianggap adanya kekosongan hukum. Berarti kita akan revisi Undang-Undang Cipta Kerja? Bukan Undang-Undang Cipta Kerjanya, tetapi Undang-Undang Ketenagakerjaannya saja. Karena yang seperti yang saya sampaikan tadi, Undang-Undang Cipta Kerja itu klasternya tidak hanya berkaitan dengan ketenagakerjaan saja, tetapi menyangkut hal-hal lain, ada yang perizinan, investasi, dan sebagainya. Dan ini sampai sekarang masih berlaku. Nah, kita akan segera membahas di DPR. Kami belum tahu penugasannya apakah akan diberikan kepada kami di Komisi 9 atau diberikan kepada Badan Legislasi. Tetapi Komisi 9 sudah membentuk panja untuk mempersiapkan pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apa kalau misal nanti itu akan ada di Komisi 9, apa poin-poin yang Pak Charles sendiri yang akan usulkan untuk ditekankan dalam Undang-Undang Kita Ketenagakerjaan? akan sebelumnya mengundang seluruh stakeholders ya, baik itu serikat pekerja, teman-teman asosiasi pengusaha, pemerintah ya, masyarakat yang menjadi pemerhati di bidang ketenagakerjaan, akademisi, untuk bisa mendapatkan seluruh masukan ya, sehingga apapun yang akan kami bahas nantinya bisa mengakomodir berbagai kepentingan dan tentunya kepentingan teman-teman pekerja. Oke, nah tadi itu kita sudah bahas lebih banyak mengenai penanganan jika pekerja sudah terkena PHK. Nah ini kita mau mitigasinya nih Pak. Tentu kan dengan adanya upskilling sama reskilling dari SDM Indonesia, terutama di tengah globalisasi dan juga tantangan digitalisasi yang sekarang sedang marak ini, apa yang perlu dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan? Ya harus kembali lagi, koordinasi harus bisa baik dengan berbagai lembaga negara yang ada, termasuk dengan sektor swasta.
Kementerian Ketenagakerjaan tidak mungkin bisa bekerja sendirian. Ya. Apabila kita mengatakan upskilling mungkin beririsan dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Ristek, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains ya. Jadi harus ada koordinasi yang baik bagaimana ke depan mempersiapkan tenaga kerja Indonesia yang lebih relevan lagi dengan kebutuhan zaman. Contoh ya, saya belum lama nonton satu film dokumenter yang di sana, di mana kalau nggak salah di Jepang atau di Korea Selatan, anak-anak itu sudah mulai dilatih bagaimana bisa menggunakan artificial intelligence dengan efektif. Ya, artinya ke depan ya kita juga harus memiliki tenaga kerja yang bisa adaptif dengan teknologi, dengan penggunaan artificial intelligence dan lain sebagainya gitu. Karena kalau tidak seperti itu, saya rasa kita akan ketinggalan. Oke, nah sebenarnya ini berkaitan juga Pak dengan program Asta Cita Prabowo Gibran yang salah satunya itu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas dan juga mendorong kewirausahaan. Dari Komisi 9 ini apa yang akan didorong untuk strategi pemerintah ke depannya? Selain yang tadi sudah Bapak sampaikan. Untuk strategi? Untuk tercapainya program Asta Cita yang meningkatkan lapangan kerja berkualitas dan juga mendorong kewirausahaan. Ya kembali lagi semuanya tidak bisa dikerjakan sendiri di sektor ketenagakerjaan. Butuh kerja bersama lintas lembaga, lintas kementerian. Jadi menurut saya gini, pemerintah presiden ya harus bisa mengkoordinir lintas kementerian nih, baik itu Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Investasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan ya, untuk membuat semacam blueprint ke depan. Kita ingin membangun iklim investasi yang seperti apa, membangun kesejahteraan pekerja sampai semana gitu kan, dan mengupskill tenaga kerja Indonesia sampai di tingkat seperti apa gitu kan. Jadi butuh suatu kebijakan yang komprehensif, butuh blueprint yang lebih komprehensif gitu untuk bisa menangani hal ini. Nih Pak, gelombang PHK, optimis nggak bisa dibendung? Gini, saya bukan paranormal yang bisa mengatakan kita tidak akan ada PHK lagi gitu ya. Kalau melihat kondisi ekonomi global dan kondisi ekonomi Indonesia seperti saat ini, maka sepertinya gelombang PHK masih akan berlanjut. Kita harus memitigasi atau kita harus bisa memastikan bahwa pekerja yang akan terkena PHK bisa mendapatkan hak-haknya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oke, tentu kita berharap bukan hanya dari penanganan ketika kita sudah terdampak PHK, tapi juga kita berharap pemerintah khususnya wakil rakyat dari Komisi 9 bisa membantu Pak untuk mencegah ada gelombang PHK yang lebih besar berikutnya. Ya. Terima kasih Bapak Charles sudah meluangkan waktu dalam diskusi kita hari ini. Dan tentu pemirsa, demikian pembahasan mengenai kabar Nusantara kali ini. Berharap semoga gelombang PHK ini bisa terhenti, bisa dibendung dengan bantuan dari wakil rakyat dari Komisi 9. Saya Lisa Purba dan mengucapkan terima kasih juga untuk Bapak, selamat melanjutkan tugas dan Anda bisa komen kira-kira kita akan bahas apa untuk pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.